Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Ternyata perintah puasa tidak hanya ditujukan kepada umat Islam, ternyata umat sebelumnya. Sore kita lagi diundang buka puasa bersama Pak Wakil Bupati Kabupaten Mimika. Kita lagi di rumah dinasnya. Oke. Rumah dinas Pak Wakil Bupati. Hari ini kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang terhormat, saya kalau panggil satu-satu banyak jadi. Saja, Ketua MUI yang hadir dan semua pengurus MUI, yang terhormat Ketua PCNU dan semua pengurus, yang terhormat Ketua Muhammadiyah dan semua pengurus, yang terhormat Ketua LDII dan semua pengurus, juga ada Ketua DNI, ada Ketua saya lihat satu-satu, ada Ketua Basnas di belakang, dan juga ada pengurus, juga ada Ketua, saya lihat satu-satu PHBI ada di sini. Ini pakai masker semua, biasa sudah tidak kenal satu-satu. Tapi dan secara khusus ada ISMI, ada apa namanya ini, RPTQ, lembaga RPTQ, ada kelompok mahasiswa yang datang dari Cipayung, sengaja kita panggil di sini, dan yang terkasih Ketua FKUB dan seluruh pengurus FKUB dari denominasi gereja hadir di sini. Ada Katolik, ada Kemi, ada Protestan, ada GPI, ada GKI, ada GKII, ada Buddha, ada Hindu. Kita hari ini berkumpul semua di sini untuk meningkatkan silaturahmi. Kita juga bersolidaritas, dan saya undang semua supaya kita tetap jaga toleransi kita, supaya kita sama-sama bisa terus membuat supaya kabupaten ini tetap aman, damai, sejahtera. Amin. Amin ya, amin. Itu yang hari ini mungkin di hari keempat ya, hari keempat umat muslim mulai berpuasa. Hari kemenangan, hari Idul Fitri. Saya kira yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ini mau tambah? Sudah cukup. Katanya untuk langsung cukup saja. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat sore. Dan sebelum berbuka puasa saya sampaikan nanti selamat berbuka puasa. Tapi puasa tidak ada yang tahu, hanya Dia dan Allah. Boleh jadi ada jamaah sudah makan cendol 1 gelas di rumahnya, di kamarnya, lalu datang ke rumah Pak Wakil Bupati. Dialah yang paling loyo kelihatannya, padahal dia sudah santap 1 gelas cendol tadi. Jadi itu artinya bahwa
puasa ini adalah membutuhkan integritas tinggi, ya, kejujuran tingkat tinggi bagi kaum muslimin. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa beliau mengundang kita berbuka puasa di kediaman beliau adalah dengan mengundang bukan hanya umat Islam, tokoh-tokoh Islam, tapi FKUB yang notabene adalah perwakilan denominasi gereja. Saya melihat begini, coba kita refleks untuk kita tarik sama dengan keindonesiaan yang ada pada waktu Pak Soekarno menetapkan, meresmikan Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke. Bahwa sekarang satu kesatuan tak terpisahkan satu dengan yang lain. Yang ketiga, poin ketiga saya ingin sampaikan pada kita semua. Beliau di spanduk menulis ayat yang sangat jelas dan hampir di malam pertama, malam kedua dibaca oleh para tokoh-tokoh agama di masjid-masjid. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Ternyata puasa, perintah puasa tidak hanya ditujukan kepada umat Islam. Ternyata umat sebelumnya, Pendeta Jeffrey pernah kasih tahu saya, kami pun puasa. Ya, Pak Ketua FKUB juga pernah sampaikan ke saya, kami juga puasa. Apalagi umat Islam, Kristen, Katolik, Islam berpuasa, caranya yang berbeda, tapi tujuannya sama, bagaimana sampai kepada Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira target utama di situ. Bagaimana kita bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jalan yang kita tempuh berbeda. Untuk menuju ke Kuala Kencana, beda-beda jalan yang kita tempuh. Ada yang jalur bagus, ada yang jalan tikus, ada yang jalan belok kiri, belok kanan sampai ke Kuala. Tapi tujuannya adalah yaitu untuk sampai pada Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia yang dimuliakan, terus yang kita inginkan dari ibadah puasa ini adalah bagaimana kita bisa bertakwa, takut kepada Allah. Inilah sesungguhnya yang mahal saat ini, takut sama Tuhan dimanapun kita berada. Saat ini orang Indonesia kurang apa dengan orang cerdas? Orang Indonesia ini adalah gudangnya orang-orang pintar, orang-orang cerdas Indonesia. Tapi sedikit yang memiliki rasa ketakwaan, takut pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, takut pada Tuhan. Makanya saya baca satu buah hadis, ittaqillah haitsu ma kunta. Takwalah kalian, takutlah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada. Di masjid, di gereja, kita takut sama Allah, kita takut sama Tuhan. Di luar masjid, pastinya juga harus takut sama Allah. Tapi yang terjadi ketika masuk masjid, doa panjang-panjang, menangis-menangis. Begitu keluar masjid, lihat sandal baru, hilang sandalnya orang, yang ngambil yang barusan saja panjang doanya. Sekalian kami muliakan. Ini artinya apa? Banyak orang yang cerdas tapi belum tentu bertakwa. Tapi yang paling bagus, di samping dia cerdas, maka dia juga memiliki yaitu ketakwaan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang sering disampaikan oleh Pak Ari Ginanjar, emotional teacher, yaitu bagaimana melatih emosi kita, ketakwaan kita, spiritualitas kita, sehingga yang ada mengawasi kita adalah Tuhan dimanapun kita berada. Sunnihkah, ya, ramaikah, Tuhan ada dalam setiap gerak langkah kita. Meski yang termuliakan, terakhir saya sangat bersyukur, Ormas Islam sangat bersyukur atas undangan Bapak Wakil Bupati di sore hari ini. Ya, sepengetahuan saya baca hadis
siapa yang memberi buka puasa, siapa yang memberi buka puasa orang yang berpuasa, maka dia dapat pahala sama dengan orang yang berpuasa tanpa sedikit pun dikurangi. Pak Wakil, ada makan kan tidak Pak? Ya biasanya kalau orang-orang gemuk itu biasanya cari makan. Makanya Pak Wakil, saya tidak bisa duduk seperti teman-teman sini. Saya pilih duduknya di kursi, karena ketika saya duduk, yang pertama duduk perut saya. Nah, makanya saya pilih duduknya di kursi. Bapak Ibu yang kami muliakan, begitu besarnya pahala, begitu besarnya kemuliaan yang didapatkan oleh keluarga besar ini, yaitu Pak John dengan Ibu. Bapak telah menyiapkan segalanya untuk kami yang akan kami santap. Dan dua kegembiraan bagi orang berpuasa, kata Nabi. Yang pertama, farhatun indal iftar, gembira ketika akan berbuka puasa. Ya, tadi siang Pak Mama Etay, terasa nyawa sudah di tenggorokan. Begitu beratnya puasa ini. Kemudian sekarang ini tak terasa lagi. Ya, karena sedikit lagi kita akan berbuka. Farhatun indal iftar, yaitu bergembira ketika akan berbuka. Tapi ada lagi kegembiraan yang tiada tara yang akan dirasakan oleh orang yang beriman, yaitu farhatun inda liqa'i rabbi, kegembiraan ketika akan berjumpa dengan Tuhan. Itulah kegembiraan tingkat tinggi, itulah nikmat tertinggi, pencapaian seorang beriman untuk bagaimana dia berjumpa, bertemu dengan Tuhannya, Tuhan pencipta alam semesta ini. Saya kira ini yang saya sampaikan pada kita semua. Mudah-mudahan kehadiran kita memberikan doa atas beliau. Semoga beliau sehat walafiat, panjang umur dalam mengemban amanah sebagai wakil bupati di Kabupaten Mimika. Sepengetahuan saya, beliau ini adalah orang yang selalu bersama dengan kita tanpa melihat bugisnya, Jawanya, butonnya. Beliau menyamakan karena beliau adalah bapak kita. Bukan bapak siapa-siapa, tapi Pak John Rento adalah bapak kita. Artinya apa? Beliau mampu memposisikan dirinya, mampu menempatkan dirinya bahwa orang Jawa, orang Bugis, orang Butong, orang apapun adalah masyarakat saya. Dan beliau adalah orang yang paling legowo ketika selesai pilkada. Pernyataan beliau yang saya sampai saat ini pegang, tidak ada lagi lawan sekarang. Tidak ada lagi lawan. Yang ada adalah kawan untuk semua membangun Timika ini. Bapak Ibu sekalian, itu sebenarnya harapan kita semua. Bagaimana beliau sehat panjang umur. Dan selanjutnya Bapak Ibu sekalian, mungkin sudah masuk untuk berbuka puasa, dan mari kita berdoa untuk berbuka puasa. Mungkin Ketua Bagus Salam, mari sini Pak Akhir dari mana pimpin doa berbuka. Ya, Pak Akhir. Ya, semoga berkahnya. Orang Papua berdoa insyaallah doa makbul insyaallah. Mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa ala rizqika wajjartu birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mungkin doa kita makan. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Lagi kita bersama di rumah dinas Pak Wakil Bupati Kabupaten Mimika. Dorong makan di mana tadi dia? Kalau ini kita bersama.
guys, kita sudah buka puasa bersama di dinas rumah dinas Pak Wakil Bupati Kabupaten Mimika. Kita sudah pulang. Jadi ini rumah dinasnya. Kebetulan yang hadir hari ini adalah lintas agama, dan mudah-mudahan Mimika makin damai, makin maju, makin sejahtera, dan saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Pak Wakil Bupati atas undangan buka puasa bersamanya di bulan Ramadan ini. Sampai jumpa, jangan lupa subscribe dan like, share, dan komen. Terima kasih.